pertama yaitu pengertian aspek hukum dan legalitas. Yang pertama itu aspek hukum, yaitu usaha atau bisnis dapat mengalami kegagalan karena terbenturnya masalah hukum atau tidak memperolehkan izin dari pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentuk masalah hukum dan perizinan. Yang kedua yaitu legalitas. Yaitu suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Materi yang kedua yaitu tujuan analisis aspek hukum, di mana analisis aspek hukum ini dapat dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan, yaitu apakah bisnis ini yang dijalankan akan dapat terpenuhi dengan ketentuan hukum dan perizinan yang dilakukan oleh suatu wilayah. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis ini bertujuan. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan. Yang kedua itu menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga itu menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang keempat itu menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Baik, saya Nurul Aprianti akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Jenis-jenis badan usaha. Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Pemilihan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. Yang ketiga, bidang industri yang dijalankan. Yang keempat, persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Bagian D, bentuk dan cara memperoleh legalisasi perusahaan atau badan usaha. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu bagian A, nama perusahaan. Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama usaha ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Yang kedua, merek. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan C, surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat izin perusahaan dagang, yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perseorangan. Bagian E, manfaat legalisasi perusahaan. Berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan diperoleh nantinya, seorang pengusaha yang mengurus legalitas perusahaannya dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan. Maka akan diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, sarana perlindungan hukum. Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib.
sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Yang kedua, sarana promosi dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut. Secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Kemudian yang ketiga, bukti kepatuhan terhadap hukum dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Yang keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha. Yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha pasti dibutuhkan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan oleh pihak bank.